Halo semuanya, kita baca kitab dulu. 1 Samuel pasal 30, mulai ayat 1 sampai 20 kita baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka ku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengerjaan itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Maka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan kue, 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb, dan Siklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuhan itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggung unta, dan melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semua itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semua itu dikirim mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Sampai 20 kita baca. Walaupun Tuhan tidak kelihatan dari mata kita, memang dia tetap hidup dan kerja di dalam kita semua. Saat saya mulai di gerejaku di kota Gangnam, di kota Seoul, ada seorang yang dokter
yang mata. Dan semakin saya menjadi tua, mataku menjadi makin gak baik. Seharusnya pakai kacamata untuk baca kitab. Lalu, dulu saya pakai kacamata sekitar 30 tahun. Saya mau buat baru ke dokternya dan dapat resep baru. Setelah itu harus buat kacamata. Tapi nggak ada sempat, saya hilang ada resepnya. Dan akhir-akhirnya saya datang sekali lagi. Pada saat dia periksakan, katanya, ayo papa, kita operasi di matamu. Dan jadi bagaimana? Dan ini bisa membantu untuk penglihatanmu. Jadi aku percaya dia kalau jemaah kami dan operasi mata di bagian kiri. Dan saya kira katanya di dalam mataku dia isi yang sesuatu. Dan setelah operasi saya datang kembali ke dokter untuk cek kembali. Lalu saya baca itu kelihatannya baik sekali. Nah katanya sekitar sebulan kemudian matamu akan menjadi sangat-sangat baik. Udah lama saya tidak selalu membawa kacamata, tapi hari ini saya nggak membawa kacamata enggak. Tapi sudah cukup membaca semuanya, itu menjadi sangat-sangat berbahagia bagi saya. Selama saya hidup di dalam Kristus Yesus, dan di dalam hidupku ada banyak yang pekerjaan Tuhan itu yang hebat sekali. Seperti yang kacamata yang saya harus ganti, sebab itu pakai lama. Tetapi setelah itu, ya dibantu olehnya, saya tidak usah pakai kacamata lagi. Dalam puluhan tahun ini, saya baru datang naik bimba dengan tanpa membawa kacamata, itu cukup berbahagia. Memang seorang bisa bantu orang dengan hebat. Jika Tuhan membantu kita, bagaimana? Jauh lebih baik, ya kan? Saya berharap semua orang-orang yang tua di dalam gerejaku sarankan mereka dapat operasi. Memang ini dokternya dari jemaat kami sangat bisa dibantu. Setelah saya bisa membaca dan melihat semuanya dengan terang, wah itu juga luar biasa. Dan juga selalu terganggu untuk membaca dengan pakai kacamata kan. Nah akhir-akhir ini mataku menjadi makin kabur, seharusnya buat kacamata baru. Tapi sekarang, wah sudah luar biasa. Dan juga ada di dalam jemaat saya, ada yang dokter gigi. Dan setelah saya dapat pengobatan, ada rusak lagi. Tapi setelah dia yang bantu untuk gigi saya, sudah cukup tahan lebih 10 tahun. Jadi seorang dokter pun bisa bantu kepada seorang manusia. Tapi jika Tuhan membantu kita, bagaimana? Jauh lebih besar kan? Apa yang saya mau sampaikan sekali ini adalah, apa yang kelihatannya tidak baik pada pandangan kita, apa yang sedih dalam kita. Tetapi apa yang Tuhan terasa, apa yang Tuhan memberi itu sudah jauh berbeda bagi kita. Dan terkadang setelah saya menerima keselamatan tahun 62 dan setelah habis wajib militer, tahun 68 saya sudah selesai wajib militer. Setelah itu, saya rencanakan melayani di kota Kimcheon. Memang waktu itu tidak ada sama sekali orang yang bisa bantu. Waktu itu cuma saya mempunyai uang sekitar 25.000 dan memang masih kurang tahu harga barang di sana untuk sewa kamar. Katanya untuk sewa 700.000 rupiah. Yang saya punya 25.000 tidak sama sekali cukup kan. Memang saat itu saya tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan selalu bersama dengan aku. Jadi, aku tidak punya apa-apa, aku tidak diajari oleh yang lain-lain juga. Tetapi, sebab satu yang Yesus yang ku punya, jadi itu jauh lebih baik daripada yang lain-lain. Jadi, saya keliling-keliling di kota Kimcheon dan menceritakan, ya Tuhan, di sana ada kafe, di situ ada jualan, makan, dan toko buku. Dan ceritakan, ya Tuhan, Dewa di bumi ini pun kasih bangunan kepada orangnya. Akulah hambamu, kenapa engkau tidak kasih rumah? Tolong kasih rumah bagiku, saya bilang. Dan pada hari itu,
Saya keliling-keliling kota dan balik ke desa yang saya tinggal. Dan suatu ketika saya sempat, saya datang keliling di kota Kimcheon mau menyampaikan firman di sana. Satu ketika saya balik dari kota Kimcheon, di samping saya ada yang ternyata seorang misionaris dari Inggris nama John Anderson duduk. Apa yang berbahasa Korea dia sama berbahasa Inggris saya hampir rata-rata sama, jadi kami obrol bersama-sama. Saya tanya, dari mana Bapak? Katanya dari Inggris. Kerjamu apa? Oh, aku misionaris bilang. Kemudian, kami ceritakan begitu. Saya tanya, mau kemana? Katanya lagi jalan-jalan. Ini perjalanan apa? Oh, perjalanan misi? Oh, tidak. Katanya perjalanan wisata saja. Saya marah. Ini yang misioner, kenapa tidak jalan misi tapi hanya berjalan wisata? Saya marah-marah kepada dia. Dan dalam bis, saya berteriak kepada dia dan suruh dia balik langsung. Memang seorang Inggris ini ada seorang gentleman gitu. Jika dia berkata, jika aku wisata atau tidak, apa urusanmu? Tidak ada yang bilang apa-apa kan? Tapi sebenarnya saya tidak mau seorang misioner hanya jalan wisata saja. Terus saya coba berhenti, obrol-obrol, lalu hanya turun. Dan saya mau beli karcis baru untuk masuk ke kota yang desaku. Kata dia, bisa Pak bilang, boleh aku inap sehari di tempatmu? Saya bilang, iya tempatku tidak begitu baik, tapi udah nggak apa-apa, silakan. Begitu ia datang dan inap sehari ke sana. Di Apkoktong yang saya tinggal, di sana tidak ada keran. Kami minum air dari sumur. Tapi itu jauh, jadi air dari sungai yang kami biasanya minum. Tapi waktu itu saya kasih air minum dari sungai kepada dia, lalu dia langsung sakit perut, sepanjang hari dia buang, dan seterusnya. Ya, saya kira perut Korea lebih kuat dari perut Inggris. Selama 4 hari dia terbaring sakit di rumahku. Saya merasa maaf sekali bagi dia. Mulai saat itu, saya mendidih air dan kasih kepadanya. Hari keempat baru saja dia bangun dan berkata, aku mau pulang. Iya, Bapak mau maaf sekali karena saya kurang perhatikan begitu. Saya juga ada masih banyak yang harus tahu. Minta maaf jika Anda datang lagi, saya akan kasih air minum yang bersih. Lalu katanya dia ada yang berkata bagiku. Saya bilang, iya Bapak silakan. Katanya, tetap Pak, boleh saya tinggal setahun sama denganmu? Bilang. Tiba-tiba saya ditanyain begitu. Kenapa Bapak mau tinggal bersama dengan aku? Saya tanya. Katanya, aku sudah bertemu dengan banyak pendeta. Tapi tidak ada yang hidup seperti Anda, kata dia. Saya tertawa. Ada apa yang beda ya kehidupanku? Katanya, aku mau belajar cara hidupmu. Ada apa yang Anda bisa belajar daripada aku? Katanya, oh enggak. Saya bilang kepadanya, apakah Anda terima uang misi dari Inggris? Katanya, terima. Dan saya bilang, aku mau melayani di kota Kimcheon. Tapi tidak sama sekali ada yang bantu saya. Dan sudah jauh-jauh hari, sudah lama saya hidup hanya untuk iman dalam Kristus Yesus. Minta maaf berkata begitu, sering saya tidak bisa makan karena tidak ada yang makanan. Dan lalu saya berkata, memang Anda hidup sama aku itu tidak sulit, tapi jika Anda terima uang misi dari Inggris dan Anda dapat roti dan makan di rumahku, dan jika saya tidak punya makan, kalau begitu bagaimana? Dan jika Anda kasih makan kepadaku, aku akan merasa berterima kasih, tapi saya selalu hidup dengan mengandal Tuhan. Terkadang memang ada yang sulit, tapi Tuhan selalu bantu. Ini bagaimana hidup saya sampai sekarang. Jika Anda punya makan dan saya tidak punya, dan jika kamu mau kasih
makan kepadaku, itu yang saya tidak suka. Saya hanya mau mengandalkan Tuhan dan hidup. Jika Anda punya makan, tidak kasih kepadaku, aku pun tidak akan kasih kepadamu. Sebab saya juga terkadang punya makan. Kalau jika setuju gimana? Katanya, oh iya saya setuju bilang. Lalu saya suruh dia datang di kota Kimcheon. Dan akhirnya, dia pulang dengan berbahagia. Dan dulu, dalam musim panas, saya suka naik ke puncak gunung. Di situ tidak sama sekali ada orang yang datang. Jadi saya hanya pakai celana yang pendek dan baca Alkitab sepanjang hari. Terkadang binatang-binatang datang, keluar, itu saja. Dan dari puncak gunung ada yang bis tiba di depan desaku dan terlihat pendeta Anderson itu turun. Katanya, Mr. Park, ada apa? Oh ya, saya syukur sekali. Ada apa? Saya tanya. Saya berdoa untuk ke kota Kimcheon. Ada yang kirim 5 juta kepadaku. 5 juta waktu itu bisa beli rumah yang terbaik di kota Kimcheon. Kenapa Tuhan cepat berjawab kepada orang Inggris, tapi kenapa tidak kepada Korea, saya bilang. Begitu dia berkata, coba kita cari rumah dan tinggal bersama. Memang dia datang tinggal bersama dengan aku, lebih baik kita cari tempat yang sama. Lalu saya berpikir, saya doa untuk rumah. Dan aku tidak omong apa-apa, tapi dia yang mau kasih rumah. Ini yang Tuhan akan siapkan. Jadi saya setuju. Selama dia tinggal setahun sama saya, lalu dia kasih rumah itu kepadaku. Begitu Tuhan terus kerja di dalam hidup saya. Sampai sekarang saya merasa sulit, tapi tidak sama sekali meminta sedikit pun kepada orang yang lain. Saya tidak sama sekali menyatakan ada yang kekurangan daripadaku. Saya serahkan diri untuk Tuhan, dan Tuhan menahan hidupku, dan lebih syukur adalah Tuhan memimpin hatiku juga. Setiap kali saya memandang langit dan berpikir tentang Tuhan, selalu saya merasa sangat berbahagia. Dulu aku ini orang adalah jahat sekali, suka berbohong dan mencuri. Tapi tahun 62 saya temukan Yesus Kristus, dan dari Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia dan mengampuni semua dosaku satu kali untuk selama-lamanya. Lalu saya menjadi orang dari Tuhan. Setelah itu apapun saya mengerjakan, tetaplah Tuhan kerja untukku, itu yang luar biasa. Pada awal mulai pandemi ini, dan waktu baru mulai pandemi, sudah harus ada melayani Paskah. Sering kami sewa Kocok Skydome yang tempat bisbol dalam stasiun bisa kumpul puluhan ribu orang. Biasanya kami buat ibadah Paskah di sana. Dan setelah mulai corona, dan tidak akan mungkin berkumpul dengan banyak orang, kami tidak bisa melayani. Lalu ada yang saran kita melayani secara online, lalu saya sampaikan firman, dan itu menerjemahkan dalam bahasa Rusia, Cina, Inggris, Prancis, Espanyol. Dan ini kelima bahasa yang terkenal di dunia, menerjemahkan langsung dan siarkan. Dan saat kami kumpul di stadium, paling banyak sekitar 20-30 ribu orang. Tapi waktu kami mulai online, setiap ibadah 2 juta orang masuk hadir. Saya dengar waktu itu tidak bisa percaya itu. Dan bulan Mei buat seminar kita melalui online lagi. 276 saluran televisi mereka siarkan khotbahku di negaranya. Dan pada
musim gugur. 655 stasiun siarkan khotbahku di seluruh dunia. Saya tidak dapat percaya begitu, tapi itu sudah ternyata. Dan ternyata Hezi Brasil di stasiun yang ada di Brasil, dia membuat dokumentari tentangku dan siarkan. Ini tidak terjadi oleh tangan manusia, tetapi Tuhanlah yang kerja di dalam kita. Jadi, dialah akan menang terus. Dan sebelumnya, saat kami mengadakan World Camp, dan ribuan pendeta dari seluruh dunia datang dan mahasiswa pun kumpul, kami melayani bersama, itu ya, hebat sekali. Dan di antara saluran televisi di Amerika, 51 stadion mereka siarkan semua khotbah yang saya sampaikan di Amerika di setiap minggu. Itu tidak sama sekali saya tawarkan, tapi Tuhanlah yang pimpin semuanya. Dan dalam kepercayaan Yesus, dan satu ketika jika kita membuka mata dan melihat, ada yang apa yang kita melakukan, apa yang Tuhan melakukan. Dan sampai sekarang ini, kita yang sendiri bekerja. Jadi Tuhan yang nggak bisa kerja di dalam kita. Tapi di antara Anda bisa menjadi satu hati sama dengan Tuhan. Semua urusanmu Tuhan akan tetap berada di dalam tengah-tengahnya. Dan saat kami belajar tempat pusat retreat ini, bangun tempat ini, waktu itu jemaat-jemaat di gereja kami cuma sedikit saja. Waktu kami memulai sekolah misionaris di Amerika dan mengutus misionaris ke luar negeri juga, ini bukan yang dijadi oleh manusia, tapi Tuhan yang memimpin semua. Jadi apa yang saya mau ceritakan kali ini adalah, jika Anda membaca kitab suci, di dalam kitab suci satu-satunya jadi cerita, dan juga yang penting adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan Tuhan menyatakan ia mau kerja untuk kita. Dan jika kita memiliki satu hati sama dengan Tuhan, jika kita melayani misi atau menginjil atau petani, Tuhan tetap hidup dan memimpin kita di setiap bagiannya. Dan bagaimana kehidupan yang berbahagia? Bukan kaya, bukan sehat, tidak. Tetapi kehidupan yang Tuhan bersama dengan kita. Aku lahir di Sonsan di Provinsi Gyeongbuk. Dan waktu saya membaca Alkitab, saya menemukan Yesus telah mengampuni semua dosaku. Dulu saya ikut gereja Presbyterian. Pada hari kami selesai latihan, yakni untuk ibadah minggu, dan saya ceritakan kepada anggota Panduan Suara kita harus menerima pengampunan dosa. Mereka semua terkagum. Oh iya, saya juga punya dosa. Bagaimana? Tapi aku masih belum bisa jelasin semuanya. Dan beberapa saat berlalu, sekitar sebulan kemudian ada yang masalah. Ada yang pendeta di situ sama penatua, semuanya berkata mereka orang-orang berdosa. Tapi aku sendiri yang berkata orang benar. Jika aku yang hidup dengan baik-baik, orang yang cukup di aku dengan baik, gak apa-apa. Tapi aku bukan apa-apa di sana. Dengan begitu ada tabrak opini dalam gereja. Kemudian itu terbuka Tuhan jalan untuk saya masuk ke sekolah misionaris. Setelah saya selesai dilatih sekolah misionaris, masuk ke aku waktu di hutan, tidak ada orang yang bantu, saya tinggal selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu adalah waktu yang tidak sama sekali dapat lupakan, sebab Tuhan yang kerja di dalam hidupku seterusnya. Satu ketika saya membaca Alkitab, tiba-tiba yang saya memiliki hati, ya Tuhan akan memberi banyak makanan untuk saya. Waktu itu ada seorang
saudara tinggal sama-sama dengan aku untuk sementara. Dan saudara itu berkata juga, jadi saudara Pak, hari ini, ya, Tuhan akan kasih banyak makan untuk kami. Oh iya, saudara berpikir begitu, saya juga begitu, saya bilang. Dan kemudian ada yang datang, halo, datang. Katanya ada yang tamu pemuda dari desa sebelahnya. Katanya ada seorang yang mati di tentara. Dan tentara-tentara itu membawa jenazah dan bawa ke desanya. Tapi orang-orang yang tua-tuanya memblokir. Katanya nggak boleh masuk. Yang hidup bisa masuk, tapi yang mati nggak bisa masuk katanya. Begitu mereka memblokir, tidak izin jenazah masuk ke dalam desa, jadi taruh di depan. Dan ada orang yang selalu pimpin acara duka, tapi bapak itu berkata, saya tidak tahu bagaimana pimpin acara duka yang mati di luar. Jadi bagaimana caranya? Katanya aku pun tidak tahu. Dan taruh yang jenazah di pinggir desa, anak-anak muda kumpul dan menjaganya setiap malam, tapi enggak ada cara apa-apa mereka. Lalu, semua orang di situ berapat, katanya ada yang di desa sampingnya ada yang pendeta-pendeta. Begitu mereka datang kepadaku untuk pimpin acara duka. Memang untuk pimpin itu, setelah itu kami dikasih makanan banyak. Dan setelah itu mereka minta kami datang di desanya. Jadi kami pimpin acara duka dan terus makan banyak. Seperti yang Tuhan kasih hati, Tuhan kasih makan banyak juga. Begitu saya hanya hidup kehidupanku saja, tetapi di dalam hidupku ada banyak yang Tuhan mengerjakan di dalam hidupku. Itu dapat dinyatakan. Dan kemudian saya memutuskan diri akan berjalan dengan Tuhan. Dan tahun 62 saya terima keselamatan Tuhan. Ini sudah jadi 60 tahun. Dan banyak hal-hal yang Tuhan mengerjakan di dalam hidupku dan pimpin saya. Satu ketika saya datang di Brasil, berjumpa dengan presiden di Brasil. Dan ada gereja yang terbesar di situ adalah Assembly of God. Dan saya berjumpa dengan pendeta dan dia meminta buah KKR di sana. Saya belum pernah melihat gereja yang terbesar begitu. Sekitar 6.000 orang bisa muat. Bisa seperti yang gambar di sini. Pada hari ini yang berjumpa, karena ini bukan hari Minggu, hari Senin, 2.000 para pendeta saja yang datang dan dengar firman yang saya sampaikan. Setelah selesai khotbah, ketua sinode yang datang, ya Pak Pendeta, tolong pimpin gereja ini gerejamu, anggaplah ini gerejamu. Beliau itu adalah cukup tua, jadi anaknya jadi ketua sinode berikutnya. Nanti dia mau datang di gereja kami di Musim Gugur. Dan saya tidak sama sekali meminta boleh saya memberi khotbah di situ. Tetapi Tuhan tetap terus membantu semua segala yang kami kerjakan. Seperti Anda yang tahu semua, ya kan? Saya ke Israel juga. Dengan kebetulan saya berjumpa dengan rapi yang tertinggi di Israel. Selama 4 jam ya, saya kira 1 jam, tapi selama 4 jam ngobrol samanya, saya ceritakan tentang Alkitab samanya, dia pun terkagum. Dan begitulah Tuhan kerja di dalam kita. Yang nyata adalah pikiran Tuhan sudah jauh berbeda dari pikiran kita. Tuhan berkata, pikiranku bukanlah pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu. Sudah jauh berbeda. Begitu orang dari Tuhan membuka kitab dan membaca,
dan dari sana menemukan hati Allah. Dan jika kita menyatukan hati sama dengan Tuhan, kita menjadi seiman dan sehati sama Tuhan, kita menjadi orang dari Tuhan. Kalau begitu, Tuhan akan jaga untuk kehidupan, kesehatan, semua segalanya. Sampai sekarang ini, aku tidak membawa kacamata untuk membaca kitab. Udah lamanya. Baru beberapa hari sebelumnya, saya operasi mata kiriku. Kemarin saya operasi mata kananku. Dan jemaat kami yang dokter mata, ya, aku tidak tahu tentang apa yang kedokteran mata di situ, tapi apa yang ia sampaikan, ya, mulai sekarang ini, Bapak tidak usah pakai kacamata sepanjang hidupmu. Katanya ada yang mengisi alat di dalam matanya. Tapi itu ya heran sekali. Kagum juga, ya kan? Ada seorang dokter bantu itu pun luar biasa. Tapi jika Tuhan yang membantu pegang hidup saya dan bersama dengan kita, gimana? Ya, tidak ada orang yang bisa hidup seperti yang sebelumnya. Dan kemudian, apapun kita mengerjakan, Tuhan akan tetap bantu dengan kita. Aku tidak mempunyai apa-apa secara duniawi. Aku tidak punya uang, tidak ada yang tahu. Akulah seorang yang bukan apa-apa sebenarnya. Tahun 1962, saya dulu ikut gereja Presbyterian di desa Sonsan. Semua orang di situ berkata mereka orang-orang berdosa. Aku pun berkata orang berdosa. Aku pun orang berdosa. Tapi setelah saya membaca Alkitab, dan melalui Yesus, saya membaca bahwa Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Dulu saya terus berpikir, oh ya, saya kira aku punya dosa, tapi jika Tuhan mengampuni dosaku, apa itu benar enggak? Sudah diampuni. Jika Tuhan mengampuni, sudah diampuni. Tuhanlah tidak menghukum aku, Dia tidak akan mengingat dosaku. Kalau gitu, sungguh dosaku telah diampuni. Begitu saya ceritakan kepada jemaat-jemaat di gerejaku dulu, kita semua harus menerima pengampunan dosa. Saya ceritakan. Tapi setelah sebulan kemudian, ya, pendeta di sana, dia memasalahkan. Katanya, Mr. Bug, dia tidak boleh ikut perjamuan suci sebab dia naik mobil pada hari Minggu. Saya tertawa karena sebab pendeta melakukan hal yang bermasalah. Sebab kedua anak perempuan itu belajar di kota. Saat mereka pulang di kampung pada hari Jumat dan Sabtu, dan habis ibadah, setiap hari Minggu mereka naik mobil ke kota. Tapi saya tidak sebutkan hal itu biar untuk Pak Pendeta akan menjadi malu, kan? Tapi yang penting adalah semua orang di situ berkata mereka orang-orang berdosa, tapi Alkitab berkata kita telah dibenarkan. Jadi jika Tuhan yang berkata kita dibenarkan, gimana? Kita telah dibenarkan. Bagaimanapun kita berpikir kita orang-orang berdosa, Tuhanlah yang membenarkan kita. Seperti, coba kita cari 1 Korintus pasal 6, ayat 10. Berkata, pencuri, orang keker, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nah, Tuhan sudah tahu kita sudah berbuat dosa demikian, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus kita telah disucikan dan dikuduskan dan dibenarkan. Apakah ini cerita dari pendeta Uspak? Tidak, kan? Apakah ini pendeta dari imin kami? Enggak. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan yang hakim berkata, kamu telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Ia sungguh disucikan, dikuduskan dan dibenarkan. Dan banyak orang berkata kepadaku ini ajaran yang tidak baik karena
Kami berkata kami tidak pernah dosa walaupun berbuat dosa. Kalau begitu, Tuhanlah yang tidak baik. Dia yang mengampuni, menghapuskan. Ya kan? Hanya kami mempercayai firman Tuhan saja. Tuhanlah membenarkan, aku dibenarkan. Tuhan yang menguduskan, jadi aku dikuduskan. Mulai saat itu, saya menjadi seiman sehati sama Tuhan. Sampai kehidupanku, jika saya ceritakan bagaimana Tuhan kerja di dalam hatiku, hidupku, sepanjang malam ini pun gak bisa cukup. Yang penting, yang nyata adalah aku benar-benar berdosa banyak sekali, tetapi semua dosa ini telah ditanggung oleh darah Yesus di atas kayu salib. Darah telah mengampuni semuanya. Jadi Tuhan melihat kayu salib, lalu berkata, Pak Koksu, kamu orang benar, orang kudus, orang suci. Ini kata Tuhan. Tuhannya hakim yang berkata aku dibenarkan, tetaplah aku orang benar. Hanya saya percaya firman Tuhan itu saja. Sampai sekarang ini, lebih 60 tahun ini, selama 60 tahun ini, apapun yang bekerja, Tuhan tetap membantu dan bersama dengan aku. Apa Tuhan mau kepadamu mempersembahkan banyak, mulai banyak? Tidak. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah menjadi sehati dengan Tuhan. Saat ini banyak gereja-gereja, mereka melawan Tuhan. Tuhan sungguh berkata, ia telah mengutuskan kita, membenarkan kita. Benar enggak? Tuhan telah menunjukkan kita, kan? Tetapi banyak gereja berkata kita orang-orang berdosa. Kalau begitu, gimana? Jika kita orang berdosa, artinya kayu salib Yesus kalah? Apa itu maksudnya? Tidak, kan? Dan kemudian, setelah saya menerima pengampunan dosa, dan bagaimana Tuhan hidup, kerja di dalam hidupku, itu pun luar biasa. Di antara di stasiun Kristen di Amerika yang terkenal adalah CTN, dan mereka ajak saya dan wawancara, dan saat itu, dan dia meminta buku yang saya tulis, saya kasih buku Rahasia Pengampunan Dosa dan Kelahiran Kembali. Lalu dia berkata dia menerima buku ini, menerima pengampunan dosa dengan membaca buku ini saat dia memimpin show itu. Dan dulu kami siarkan pembelajaran Injil Yohanes, dan tahun ini ada siaran pembelajaran Markus. Mereka ingin menyiarkan seterusnya. Dan saat kami membaca kitab suci ini, ada yang seorang namanya Daud. Dan Daud, ia dapat kerja, tapi Saul takut karena Daud akan menjadi raja. Jadi dia mau membunuh Daud. Lalu ia kabur dengan ke-400 orang sama keluarganya, dan mereka datang di negara Filistin dan berjumpa dengan raja namanya Akhis. Dan jika saya tinggal di dalam ibu kotamu, akan tidak baik kepadamu. Coba izinkan kamu kasih kepada tanah kepadaku, begitulah ia kasih tanah kepadanya. Lalu Daud bangun rumah tinggal di sana, lalu dia pergi ke Siklag. Begitu di situ ada 400 orang yang ikut dia, dan ke-400 orang mempunyai istri dan anak-anaknya. Dan satu ketika, saat mereka pulang dari perang, seluruh Siklag terbakar habis. Dan anak perempuan, laki-laki, dan istri telah ditawan semua. Dan masyarakat itu, mereka kecewa banget. Sebab rumahnya terbakar, anak istri sudah diambil kemana, nggak tahu kan. Jadi mereka menangis, panggil nama istri dan anak-anak. Akhir-akhirnya mereka menangis parah. Dan malah lebih sedih lagi, apa yang mereka melakukan adalah mereka bawa batu mau melempari kepada Daud. Daud yang si jahat ini, kata dia yang menipu kami akan menjadi raja, jadi kami ikut kamu. Tapi diambil semua harta, istri anak hilang, jadinya apa artinya Anda menjadi raja? Dan mereka begitu mau bunuh Daud. Begitu mereka keliling Daud dan mau datang, mau membunuh dia. Tapi saat kita membaca kita, apa yang menyukuri hati kami adalah tidak hanya masyarakat saja yang menangis, tapi Daud juga.
menangis sebab dia juga hilang 2 istri sama anaknya. Dan terus kemudian, pada terus mereka menangis, akhir-akhirnya menangis parah, lebih sedih, dan masa lebih sedih, mau bunuh Daud dengan melempari batu. Dan begitu orang-orang yang kasar di sana, mereka membawa batu dan datang kepada Daud. Nah, ini hampir sama dengan yang Daud mati, tidak ada yang menghindarinya. Jadi begitu Daud terasa sedih saja, tapi sebab dia merasa sedih dan sulit, tidak ada yang sempat dia sedih saja karena sempat bahaya mati dia. Jadi dia cari Tuhan. Tapi yang semuanya, semua kesulitan-kesulitan itu selesai pada saat Daud cari Tuhan. Daud berkata, "Ya Tuhan, jika aku menyusul mereka yang menangkap istri anak-anak, bisakah dapat menang kerja mereka?" Tuhan berkata, "Ya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Dan begitu berkata, "Ya, semuanya." Tuhan berkata akan kita dapat semua, ikutlah aku, bilang. Begitu Tuhan mengubah hati mereka, hati Daud. Tapi mereka nggak tahu kemana mereka pergi. Cuman mereka jalan dulu, berapa lama mereka pergi. Nggak tahu kami berapa mil, berapa kilometer mereka pergi. Tapi ternyata mereka temukan seorang anak. Mereka bisa tinggalkan diri mereka dan pergi. Tapi ternyata ini kelihatannya lapar banget dan kasih makan kue ara dan kasih minum. Begitu mereka membawa orang ini kepada Daud. "Siapakah kamu? Kenapa kau berbaring di situ?" Daud tanya. Katanya, "Akulah orang dari Mesir, hamba dari Amalek." Orang-orang Amalek beberapa hari sebelumnya tinggalkan aku, buang aku di sini. Sebelumnya kami menghancurkan Ziklag, membakar dan semuanya. Apa? Kalian bakar Ziklag? Jadi siapa yang membakar Ziklag yang tempat tinggal Daud sama tangkap suami, istri sama anak-anak itu? Siapa yang melakukan itu? Nggak tahu mereka, ya kan? Tapi ternyata ketemu seorang anak dari Mesir yang membakarnya. "Oh, di mana mereka pergi? Apa kau antar ke sana?" "Oh ya, ada syaratnya. Jika anda tidak memberikan kepadanya aku akan serahkannya." "Oh, kamu yang kasih jalan kepada kami. Kenapa kami akan biarkan kamu mati? Itu gampang." Begitulah anak ini mengantar Daud sama kelompoknya kepada orang-orang yang menghancurkan Ziklag. Ini yang heran kan? Ini suka terjadi kepada orang-orang yang percaya Tuhan. Sampai sekarang ini juga saya mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Tapi Tuhan buka jalan, mengeluarkan saya dari kesulitan. Ini bagaimana Tuhan kerja kepada kita. Jika kita melihat dan bersaksi, kita pasti akan percaya Tuhan. Begitulah Tuhan memberkati aku seterusnya. Walaupun saya cukup tua, Tuhan membuka mataku lebih terang dan bisa membaca dengan baik-baik saja. Jadi sekarang, apa yang Tuhan merencanakan untuk Daud adalah mereka dulu tinggal di Filistin, di daerah Ziklag, tetapi sebab Ziklag terbakar habis, Ziklag nggak bisa balik ke sana untuk tinggal karena mereka harus bangun rumah baru. Jadi mereka tanya kepada Tuhan, "Kemana aku harus pergi?" Katanya harus ke Yudea. Yudea kemana? Harus ke Hebron. Jadi Daud, setelah dia menghancurkan Amalek dan lalu mereka dapat sapi, kambing, dan lembu, semuanya. Dan terlalu banyak nggak bisa tahan dan kepada Yudea, sedangkan kepada rajanya mereka senang terima juga. Lalu Saul mati dan orang-orang di Israel angkat Daud jadi raja. Begitu Ziklag tertangkap, anak istri tertangkap, kelihatan itu kesedihan
Tuhan pimpin mereka sampai ke Israel, Hebron. Setelah mereka tiba, Saul mati, Daud menjadi raja, dan orang-orang yang mengikutinya pasti mendapat pejabat-pejabat di situ. Jadi itu yang luar biasa apa yang Tuhan menunjuki jalan kepada kita. Ada beberapa hal-hal yang terasa kami soal, tetapi ini mungkin pasti jalannya Tuhan. Pada hari bulan 10 tanggal 2, saat saya membaca Alkitab, saya yakin Tuhan telah mengampun dosaku saat saya masih mengikuti gereja Presbyterian. Waktu itu kami, gereja Presbyterian, semua orang berkata orang-orang berdosa. Walaupun pendeta, penatua, semuanya. Jadi mereka menghindari aku dan tidak suka aku. Dan kemudian Tuhan buka jalan, saya bisa masuk ke sekolah misionaris. Dan setelah selesai dilatih sekolah misionaris, tidak ada yang ajak saya. Jadi saya masuk ke hutan, Apkoktong. Dan selama 9 bulan saya hanya mengandal kepada Tuhan. Dan melihat apapun yang ku butuh, Tuhan isi semua, kasih semua. Kemudian itu, tahun 65 saya masuk tentara. Selama 28 bulan saya harus ada di dalam tentara. Pusat pelatihan komunikasi yang di mana saya tinggal di tentara, Tuhan kerjakan luar biasa di sana. Yang kepala komandan bantu, dan untuk pelayanan dan kehidupan di situ banyak officer-officer bantu juga. Jadi, apa yang mereka suka panggil aku adalah orang yang teruntung di sini ya. Mereka suka berkatanya begitu. Dan setelah itu saya dapat rumah di tempatnya. Begitulah, apapun saya ngerjakan, Tuhan tetap bantu bersama dengan aku. Jadi semuanya, jika memang kita semua ikut gereja, yang pertama kita harus menjadi seiman sehati sama dengan Tuhan. Memang kita sudah berbuat dosa dan kita suka berkata kita pasti orang-orang berdosa. Tapi pandangan Tuhan tidak. Sebab Yesus telah mati untuk dosa kita, jadinya pandangan Tuhan, Ia telah membenarkan kita. Jadi pandangan Tuhan, kita sudah menjadi orang-orang benar. Jadi begitulah Tuhan telah membenarkan kita. Amin. Siapa yang berkata? Tuhanlah sendiri yang membenarkan kita. Dosa apapun yang kita sudah berbuat, tapi jika Tuhan membenarkan kita masih orang berdosa, tidak juga, kita orang benar. Begitu sederhana, saya percaya itu saja. Dulu saya berbohong banyak, mencuri banyak, berbuat dosa banyak juga. Tidak bisa dihitung, tapi aku orang benar. Kenapa? Sebab Tuhan mengampun dosaku dan membenarkan aku. Jadi siapa yang bisa mengubahkan keputusan dari Tuhan? Saya pernah ke negara namanya Eswatini. Sebelum aku tiba di sana, ada yang murid dari sekolah musik kami datang duluan, dan mereka datang di Eswatini sebagai sukarelawan. Saat ada wisuda sekolah nasional dan kami datang mereka, katanya kami datang dari negara ini untuk sukarelawan, bolehkah kami bantu bernyanyi untuk wisuda? Katanya tidak boleh. Kenapa? Hari ini raja yang datang. Dan sebelumnya kami sudah lapor susunan acara, jadi tidak ada orang yang bisa ubahkan setelah lapor kepada raja. Udah gak apa-apa, kami hanya mau lihat dulu, gak apa-apa kan? Lalu mereka panggil lagi, raja masih belum tiba, tapi tamu sudah tiba. Apakah Anda bisa nyanyi? 3 nyanyian. Begitu saat mereka nyanyi, di tengah nyanyian pertama, raja telah tiba. Dan raja tidak omong apa-apa, dia duduk di kursinya. Setelah selesai nyanyian, raja panggil anak-anak muda yang nyanyi yang tadi. Begitu, mereka yang berjumpa dengan sang raja di sana, dan tanya, bagaimana Anda bisa bernyanyi dengan baik-baik? Katanya, kami sukarelawan, lulusan dari sekolah musik. Terus dia berkata, pendeta yang pendiri misi kami datang 10 hari kemudian. Lalu dia ingat hari kedatangan aku, kirim menteri pendidikan dan jemput saya dari bandara. Saat saya tiba di bandara,
Menteri itu yang datang di pesawat dan bawa aku sampai ke ruangan VIP, dan mereka yang mengurus semua proses keimigrasian dan bawa barang-barang, dan menteri sendiri yang pimpin antara saya sampai ke Istana Raja yang masih belum pernah kenal duluan. Lalu saya datang di Istana Raja dan saya tanya berapa lama saya berjumpa dengan Raja. Katanya, seharusnya saya cek dulu sebab saya harus habiskan semua ceritaku dalam waktunya. Katanya, saya bisa berjumpa dengan Raja selama 40 menit. Lalu saya salam dia dalam 10 menit. Kemudian saya langsung beritakan Injil Yesus. Pendeta Pak Pawon menerjemahkan, aku yang memberitakan firman Tuhan kepadanya. Yang Raja itu terus memandang kepadaku dan dengar terus. Dan setelah 30 menit selesai, jadinya 40 menit pertemuan sudah selesai, lalu Pak Raja itu berkata, Pak Pendeta, boleh enggak sampai firman sekali lagi? Bisa, jadi saya tambah khotbah 30 menit lagi. Begitu kasih lihat Alkitab dan ceritakan kepada Raja. Dan lalu Raja minta sekali lagi, boleh Pak Pendeta tambah satu lagi? Begitu 3 kali khotbah sampaikan kepadanya. Lalu Raja menerima pengampunan dosa. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, engkau adalah hamba Tuhan yang sejati. Aku akan memberi tanah kepadamu. Tolong bangun pusat pelatihan IYF di Eswatini. Dan bangunlah rumahmu di sini juga. Dan selama saya ada di sana, Raja izinkan saya bisa inap hotel yang khusus tamu secara tamu nasional. Begitu mereka kasih tanah, tapi itu ternyata ada pinggir dan dekat di desa. Saya bilang, ya murid yang kami ajar mereka nggak punya mobil. Jika jauh dari kota, mereka susah datang. Coba, bisa nggak jika Anda memberikan tanah yang pusat kota? Lalu, Raja memberi tanah yang milik dia pribadi. Itu bukitnya indah banget. Jadi kami minta sedikit lagi dan dia tambah beberapa ekor lagi. Dan dari sana kami bangun sekarang dalam pembangunan pusat-pusat kami. Dan saya lihat, dan kedokteran di situ agak kurang. Jadi kami membawa 5 dokter dari gereja kami di sana. Dan selama seminggu kami mengobati semua keluarga kerajaan di sana. Lalu kami mengutus 2 dokter di situ, biar mereka bisa mengajar dokter-dokter di sana. Dan kemudian pusat kami udah banyak yang terjadi. Ya kami membiayai cukup banyak, tapi sudah senang juga. Jadi kali ini saya pulang dari Israel juga. Dan sejauh Israel saya berjalan, tapi tidak hanya mengunjungi satu negara, sayangkan saya kunjungi beberapa negara-negara di Afrika Selatan juga. Setiap negara kumpulin 4,000, 5,000 pendeta-pendeta yang datang. Lalu setelah mereka dengar firman yang aku sampaikan, mereka semua mau bergabung dengan Good News Mission, yaitu gereja kami dan bekerjasama dengan kami. Jadi itu berbahagia sekali bagi kami. Dan lalu kami akan bangun sekolah misioner di situ, akan ajar mereka firman Tuhan juga. Begitu, dakwah berada di dalam kesedihan sebab terbakar habis Siklag. Hanya dia tertinggal dalam kesedihan. Tapi saat mereka, masyarakat mau melempari batu kepada Daud tidak hanya tertinggal sampai menangis. Lalu dia berdoa bagi Tuhan. Tuhan berkata, iya pasti kamu susul, akan kejarlah. Begitu orang-orang yang dari Tuhan percaya kepada Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab dan tahu tentang firman Tuhan dari hatinya dan menjadi seiman dengan Tuhan, sehati dengan Tuhan. Jika kita belajar banyak atau tidak, jika kita baik atau tidak, itu tidak sama sekali bermasalah. Tapi jika kita menjadi satu hati sama dengan Tuhan,
Tuhan yang menjaga, memimpin semua hidupku dan kerja untuk kita. Jadinya semuanya. Kenapa? Ziklag terbakar habis. Sebab itu, dia akan balik ke Israel. Jika tidak, dia akan tetap tinggal di Ziklag. Kalau gitu bagaimana? Tuhan mau angkat Daud jadi Raja Israel, tapi mereka tidak tahu, akhirnya kecewa kepada Daud, mau melempar batu kepada Daud. Jika kita nggak tahu hati Tuhan, begitulah. Jadi selalu saya hidup di dalam Tuhan selama 60 tahun ini. Walaupun aku tidak tahu semua hati Tuhan, tapi apapun saya tahu dan menyatukan hati sama Tuhan, anugerah yang berlimpah-limpah yang Tuhan kasih. Sejak saya hidup, saya kira saya bisa hidup selama 60 tahun. Tetapi saya sudah dekat usia 80, dan kiranya aku akan hidup sebentar lagi juga. Saya merasa syukur juga. Dan selama 60 tahun hidup untuk Injil Kristus, dan saya menutupi seluruh dunia dengan Injil itu pun luar biasa. Kali ini, saya kunjungi Brasil, katanya di panitia sinode gereja kami berkata harus ke Jerman. Lalu saya disuruh ke Jerman sebab ada yang perang Rusia sama Ukraina, ada yang pengungsi dari Ukraina datang di Jerman. Dan saat itu saya dikasih waktu sampaikan firman penghiburan kepada orang-orang pengungsi dari Ukraina. Dan pendeta Oyongsin yang tinggal di Frankfurt, katanya, Pak Pendeta, yang heran terjadi. Ada apa? Katanya, perakhiran cuaca berkata akan hujan sepanjang hari. Jerman tidak sama sekali kalah untuk perakiraan cuaca. Tapi kali ini mereka yang kalah. Hari ini cerah sekali. Begitu panduan suara menyampaikan nyanyian, saya sampaikan firman untuk penghiburan. Nah, waktu itu kami dengar tim dari Ukraina, mereka bagus untuk talian tradisional, mereka mau masuk lomba talian di Korea, lalu mereka dapat visa, akhirnya mereka menjadi menang, dan mereka menjadi sangat-sangat senang dan mendapat harapan baru. Begitu banyak pengungsi dari Ukraina datang di Jerman, dan misi kami di situ sediakan tempat tinggal mereka, kasih makan dan bantu hidup di situ, dan banyak yang datang berubah dan meniru keselamatan dari sana. Begitu Tuhan bekerja banyak sekali di dalam hidup kita. Jemaatku yang kekasih Tuhan, jika Anda kenal Tuhan dengan baik-baik, dan apapun Anda berfikir, tapi Anda mendengarkan firman dan mengikutinya, dosa apapun yang Anda mempunyai dan berkata di orang-orang berdosa, jika Tuhanlah yang membenarkan kita, kita harus berkata kita telah dibenarkan. Jadinya itu orang yang menyatukan hati sama dengan Tuhan. Jika Tuhan membenarkan kita, tapi kita berkata aku masih orang berdosa, berarti kita tidak mempunyai seiman sehati sama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kita orang-orang benar? Karena Yesus telah mati atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa kita. Jadinya Tuhan bisa berkata kita orang benar. Jika hakim yang benar yang Tuhan berkata telah dibenarkan, benar-benar kita dibenarkan dan dikuduskan. Tapi banyak jemaat di dunia ini berkata mereka masih punya dosa. Tetapi jika kita menjadi seiman sehati sama dengan Tuhan, seperti Tuhan pimpin sepanjang kehidupan Daud, Tuhan akan pimpin kita. Setelah saya percaya itu, Tuhan pimpin saya ribuan kerja pun Tuhan pimpin dan menjadikan hal-hal yang kelihatannya mustahil bagi kelihatannya manusia. Tuhan ingin membuat Anda semua menjadi anak-anak Tuhan. Caranya gampang saja, menyangkal pikiranmu dan menerima firman Tuhan di dalam hatimu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, dengan cuma-cuma Tuhan telah membenarkan kita karena Tuhan Yesus yang mati untuk dosa kita. Kita sudah berdosa banyak sekali.
Tapi Tuhan Yesus telah menerima semua upah dosa kita di atas kayu salib. Sebab itu kita telah dibenarkan. Memang kita merasa kita orang-orang berdosa, tapi Tuhanlah yang membenarkan kita. Jadinya kita telah dibenarkan. Sebab kita tidak pintar daripada Tuhan. Coba kita cari sekali lagi 1 Korintus pasal 6. Sekali lagi ayat 10 berkata, pencuri, orang kekir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Katanya telah disucikan dan dikuduskan, ya kan? Sebab Yesus telah mengampuni semua dosa kita, jadi kita telah dikuduskan dan dibenarkan. Ini apa yang Tuhan berkata. Siapa yang percaya ini adalah menjadi orang-orang berbahagia. Sampai sekarang, banyak orang tidak tahu Alkitab ini, jadi berkata mereka orang berdosa. Ya, kita semua orang berdosa, tapi Yesus menanggung semua dosa kita, jadi kita dikuduskan. Jika Yesus sudah mati atas kayu salib, tapi kita berkata kita masih orang berdosa, berarti Yesus kalah di atas kayu salib. Itu tidak kan? Jadi, buanglah pikiranmu, tapi terimalah firman Tuhan. Kalau begitu, apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan membantu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang mengasihi kami sudah berbohong dan mencuri banyak juga. Tetapi, kenapa kami suci hari ini adalah Yesus yang telah mengampuni semua dosa kami atas kayu salib selama-lamanya. Walaupun kami merasa dosa, tapi jika Engkau membenarkan, benar-benar kami telah dibenarkan dan dikuduskan. Dan biar kami menjadi satu dengan-Mu Tuhan, biarlah Engkau bisa membantu kami seterusnya. Biar Tuhan tolong memberikan berkat, memenuhi hati mereka dengan Roh Kudus. Siapa yang mengikuti acara diterima ini, biar Engkau kuasanya dapat dinyatakan di dalam hidup kami. Tolong bantu menjaga kesehatan kami. Apapun terjadi, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.